Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan kembali materi kita tentang kebencanaan. Kali ini akan sedikit saya membahas tentang sebaran wilayah rawan bencana di Indonesia. Saya ambilkan dari sumbernya, nanti bisa kalian lihat sendiri di websitenya bnpb.go.id ya. Jadi ada dua macam ini. Nah, diawali dulu dengan data bahwasanya ada kejadian bencana selama 10 tahun terakhir, baik dalam jenis bencana yang bencana alam ya, yang di sini. Kemudian ada bencana non alam dan bencana sosial. Bisa kita lihat dari urutan 10 tahun terakhir ini untuk bencana alam, kejadian yang paling banyak itu di tahun 2019 ini ya, hampir 9.000-an lebih ya. Sementara dari 2011 sampai 2019 itu trennya naik. Kemudian di tahun 2020 ini karena datanya belum selesai, mungkin masih kecil ya. Kemudian di kejadian bencana juga yang non alam masih sama juga, tahun 2019 adalah tahunnya bencana ya. Dan data terbanyak di sini adalah kebakaran. Dan yang bencana sosial relatif bervariasi ya dalam kurun 10 tahun terakhir ini ya. Bisa kalian lihat nanti di web tersebut. Nah, dari data tersebut bisa juga kalian akan lihat dari masing-masing ini sebarannya, baik sebaran berupa macam bencananya ya, maupun sebaran dari wilayahnya, di mana kejadian tahun 2019 kemarin yang terbanyak itu adalah di Provinsi Jawa Tengah ya. Kemudian yang non alam juga bisa dilihat nanti perbandingannya apa saja antara kebakaran, kecelakaan transportasi, serangan hewan liar, epidemi, dan wabah penyakit. Kemudian yang sosial juga sama, nanti bisa antara konflik dan teror, itu bisa kita lihat. Nah, langsung saja, karena pembahasan kali ini kita tentang sebaran ya, kita tidak bisa lepas dari yang namanya risiko ya. Jadi peta-peta yang akan kita tampilkan di sini berdasarkan data dari BNPB tadi, itu nanti didasarkan pada ini, adanya hazard atau bahaya ini ya, kali kerentanan dibagi dengan kapasitas ya, seperti di teori yang sebelumnya kita bahas. Nah, diawali dengan ini ya, jadi ini salah satu bukti kita memang negara yang sumber bencana ya, ataupun negara yang banyak mengalami bencana, karena memang kita dilalui oleh 3 macam lempeng ini yang aktif ya. Jadi lempeng India, Australia, Eurasia, dan Pasifik ini. Kemudian dilihat dari secara geomorfologinya ya, nanti kita bisa lihat ada bentang lahan yang ya kita bermacam-macam juga, sehingga bencana ya, terutama bencana alam yang terjadi juga macam-macam juga. Dan nah tadi ada
dibilang ada kapasitas ya, jadi kemampuan dari tiap wilayah untuk menghadapi bencana tersebut. Nah, tentu di Indonesia berbeda-beda dari ujung barat sampai timur. Bisa dilihat di sini yang relatif sudah tinggi kapasitasnya itu adalah di Pulau Jawa ya. Di sini ada keterangannya warna yang hijau. Sementara di daerah di luar Jawa itu masih merah atau kapasitasnya masih cenderung kecil, sehingga akan berpengaruh pada yang pertama. Contohnya adalah ini peta risiko bencana gempa bumi. Ini juga bisa dilihat dari barat sampai, nah di sini ini resikonya besar ya. Jadi Sumatera ya, Jawa, kemudian Sulawesi ini potensi untuk terjadinya bencana gempa bumi masih tinggi karena berkaitan dengan posisi geologisnya tadi ya. Ya, sampai di sini masih sering terjadi. Kemudian bencana tsunami ya, tentu saja karena berkaitan dengan, biasanya tsunami kan air ya, air laut ya di sepanjang sini, yang berkaitan juga dengan pergeseran lempeng juga, sehingga kawasan-kawasan yang saya garis ini, terutama yang berbatasan langsung dengan laut lepas, itu berpotensi besar mengalami bencana yang tsunami tadi. Kemudian untuk letusan gunung api, nah ini karena Indonesia juga menjadi pertemuan dua garis pegunungan besar dunia ya, Mediterania dan Pasifik, maka di sepanjang ini potensi untuk terjadinya bencana letusan gunung api ini cukup besar ya. Kemudian di peta risiko bencana banjir, nah tadi secara geomorfologisnya yang di sini pegunungan ya. Nah, sementara yang di bagian bawah ini banyak yang berupa dataran rendah, sehingga mengumpul di bagian seperti ini ya. Muara-muara sungai sangat rentan untuk bisa terjadinya bencana banjir. Kemudian tanah longsor tadi berkaitan dengan geomorfologinya juga ya, yang secara umum ada pegunungan dan lain-lain. Nah ini sering terjadi di sini, wilayah-wilayah yang merah ini, jadi cukup besar resikonya di Indonesia. Kemudian untuk bencana kekeringan, nah ini juga yang mungkin sudah diprediksi tahun ini juga akan terjadi kekeringan. Memang kejadian di Indonesia ini cukup banyak, sudah sering kita mengalami kekeringan terutama di musim kemarau, makanya kita harus mempersiapkan untuk itu ya. Jadi hampir sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami ini. Kemudian kebakaran hutan dan lahan, nah ini kayaknya tahun kemarin itu adalah yang terbesar ya, walaupun di tahun-tahun sebelumnya juga ada, tapi resikonya memang dari data yang ada itu sangat memungkinkan pada saat musim kemarau banyak terjadi, terutama di daerah ini ya, Riau ya, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung ya, kemudian Kalimantan di sebelah sini ya, kemudian ada juga Sulawesi ya. Jadi itu. Kemudian cuaca ekstrim, nah berkaitan dengan
hidrometeorologi ya, kita juga sering mengalami hampir di seluruh Indonesia ini akan terpengaruh cuaca ekstrim ya, puting beliung dan lain-lain misalnya. Kemudian risiko bencana gelombang ekstrim ya, dan abrasi sesuai dengan namanya, bencana gelombang ekstrim berarti yang berkaitan dengan wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan lautan ya di sini. Kemudian banjir bandang. Nah, karena ini juga berhubungan dengan kondisi wilayah perbukitan yang biasanya ditebang oleh para pengelola hutan, industri misalnya. Nah, ini sering mengalami bencana banjir bandang. Nah, wilayah-wilayah seperti ini di Jawa juga masih ada ya, Kalimantan, Sulawesi, Papua ya, akan punya risiko yang besar. Kemudian dari gabungan berbagai macam itu bisa menjadikan bencana itu menjadi multi bahaya, jadi ada kumpulannya gitu ya. Jadi bisa dilihat dari peta ini, seluruh Indonesia itu berpotensi besar atau memiliki risiko bencana yang beragam dan banyak sekali. Itulah sedikit mengenai materi sebaran wilayah risiko bencana ya, yang bisa kita lihat. Untuk selanjutnya boleh dilihat di web yang sudah diberikan di awal, dan nanti akan saya berikan juga linknya di deskripsi. Mungkin itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.